kita menjadikan orang lain sebagai objek lawakan kita. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pilih tak terburu-buru polisikan Ridwan Remin, komika yang jadikan di tren Peto bahan candaan. Setelah Ruben Onsu menegur Ridwan Remin melalui akun Instagram, kini pihak kuasa hukum yang buka suara. Ia merasa tak terima ketika anaknya dijadikan bahan bercandaan oleh sang komika. Diketahui dalam video yang beredar, Ridwan Remin memakai nama Bitren Peto sebagai bahan bercanda. Dalam aksinya, ia menyinggung soal sikap putra Ruben Onsu yang mencium sang bunda, Sarwendah. Sang komika melihat itu mengaku berpikiran negatif karena tak mengenal sosok Bitren Peto. Ketika ditemui, Minola mengaku sudah mendapatkan informasi soal ini dari kliennya. Namun keduanya belum ada pembicaraan lebih lanjut soal langkah hukum. Saya belum bicara lebih jauh terkait dengan langkah hukum. Tapi apa langkah lain yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan hak kita? Ya pasti laporan, terang Minola. Namun apabila memang waktunya sudah tepat, pihak Ruben Onsu tak segan mempolisikan Ridwan Remin. Terlebih jika perlakuan sang komika dinilai sudah kelewat batas. Tapi kalau memang pada waktunya dianggap ini sudah kelewatan, mungkin langkah yang diambil adalah langkah hukum. Dengan melaporkan orang yang menjadikan keluarganya Ruben Onsu sebagai bahan lawakan, tambahnya. Kendati demikian, Minola mengungkapkan enggan tergesa-gesa dalam membuat laporan. Karena ia mengkhawatirkan anggapan publik dari sosok Ruben Onsu yang bisa dinilai sangat sensitif. Sebelumnya, suami Sarwendah itu melaporkan orang yang melakukan perundungan terhadap Bitren Peto. Cuma kita kan nggak mau terburu-buru, nanti kesannya norak banget, dikit-dikit lapor, jelas Minola. Meski begitu, ada kekhawatiran lainnya apabila pihak Ruben Onsu tidak bersikap tegas. Minola mengatakan bisa saja orang akan semakin menjadi-jadi untuk menghina keluarga Ruben Onsu. Tapi gimana lagi, kalau nggak ditanggapin orang jadinya dengan leluasa melakukan penghinaan terus-menerus. Kalau kemudian kita melakukan upaya hukum, dianggap sedikit-sedikit kok lapor, ini menjadi dilema juga tumbuhnya. Dalam kesempatan itu, Minola menerangkan bahwa bahan candaan dari Ridwan Remin dinilai sudah tak pantas. Bahkan Minola menyebutkan sudah melihat beberapa unsur pencemaran nama baik. Dan yang paling mendekati adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Tak sampai di situ, Ridwan Remin bisa juga dijerat dengan pasal keasusilaan. Di mana Minola melihat dalam video sang komika menyinggung soal sikap anak pada ibunya. Minola melanjutkan sebenarnya sebuah bahan bercandaan bisa dibuat lucu dan mendidik. Yakni misalnya lawakan tersebut memang bagian dari skenario dan sudah ada kesepakatan. Ia juga menyayangkan ada tindakan body shaming yang dilakukan oleh Ridwan Remin. Menurutnya, roasting yang dilakukan oleh sang komika bisa menimbulkan berbagai persepsi. Ini juga seperti itu, bagaimana seorang anak dijadikan lelucon terkait masalah kedekatan dengan ibunya. Dan kemudian dikaitkan lagi dengan bapaknya, ini sebenarnya tidak pantas, ungkap Minola. Kemudian ia menjelaskan bahwa bahan bercandaan Ridwan Remin sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik. Karena dilihat dari sisi hukum, pencemaran nama baik memiliki unsur subjektivitas. Di mana saat seseorang sudah merasa nama baiknya terusik, maka ada unsur pencemaran. Kan kita lihat itu lawakannya banyak orang yang mendengarkan, ada suara tertawa. Kemudian itu juga menjadi satu postingan yang viral dan disaksikan banyak orang, tandas Minola.